seterusnya. Nah, kita sudah terlanjur menjadi orang yang bukan desa tapi juga belum kutha. Jadi kita ini sedang tanggung, dan Anda harus mengambil keputusan mulai hari ini, belajar mengambil keputusan yang tepat. Pertama sebagai diri sendiri, kedua untuk keluarga Anda, ketiga kalau memang diperlukan kita harus punya pengambilan keputusan yang sifatnya lebih luas sampai ke tingkat bangsa dan negara. Nah, yang kita pelajari sekarang adalah landasan-landasannya, Mas. Misalnya sistem keuangan. Sing jenenge dhuwit iku nek kon koyok remi, teplek apa gaple, iku nganggo kertas ki lho. 5.000 ya, tapi jane mek utawa anu apa jenenge korean iki lho, sak beteng iku dianggap 10.000 misalnya ngono lho. Jadi uang yang dia bilang ilusi tadi itu sebenarnya adalah nek matematik itu X dan Y. Jadi bukan angka yang sebenarnya, bukan barang yang sebenarnya, dan bukan kekayaan yang sebenarnya. Nah, ini yang dianut oleh sistem keuangan internasional, karena memang sudah dikendalikan dan diberi ruang sedemikian rupa sampai tingkat setiap negara tidak mungkin mengelak lagi, kan gitu. Nah, yang harus kita pikirkan adalah ada dua sistem yang lain. Yang dulu tradisional adalah sistem barter, sistem tukar menukar barang. Bisa saja Anda di sebuah desa, asalkan Anda punya putaran ekonomi sendiri, dihubungno dhewe cilik-cilik, dan yang bikin bangsa Indonesia hidup itu sebenarnya karena rakyatnya masih punya putaran-putaran sendiri. Ada pengaruh terhadap pengaruh dari dolar naik turun, ada pengaruhnya, tetapi persentase pengaruhnya masih kalah sama putaran orisinal dari ekonomi rakyat. Jadi misalnya kalau masih ada pasar tradisional itu masih lumayan. Tapi kalau pasar sudah mulai dibakar, bukan terbakar loh ya, itu dibakar untuk supaya Anda semua terlibat di dalam sistem keuangan yang dibangun secara global tadi itu, yang sudah direncanakan sebenarnya embrionya sejak 700 tahun, kemudian pasca politik etis ya, kemudian disempurnakan menjelang, kalau Indonesia menjelang kemerdekaan. Jadi itu rutenya sudah sangat jelas, dan Anda tidak perlu mengutuk itu dan tidak perlu mendramatisir itu. Anda cukup berpikir, mempelajari itu semua secara seksama, sehingga Anda besok mampu melakukan minimum Anda dan keluarga Anda mandiri. Minimum awakmu duwe kebon dhewe cilik, wis apa sing gak perlu tuku, misalnya lombok gak perlu tuku, kubis gak perlu tuku, apalah habis turute. Jadi meningkatkan kemandirian keluarga Nah itu yang perlu difikirkan, supaya kalau bebas dari pengaruh keuangan dunia tidak bisa, tapi menguranginya bisa, gitu ya. Sama dengan judi dan zina, itu tidak bisa diberantas, tapi mengurangi bisa. Kalau teori kita dijoli dulu, saya memberantas pelacuran tidak bisa, mengurangi juga harus kerjasama sama Bu Risma, ya. Tapi kalau menjamin bahwa keluarga saya tidak akan menambahi jumlah pelacur, insya Allah bisa. Ngono ya, jelas ya. Ada 3 level ya. Anda juga begitu. Nek aku bebas pengaruh dolar dan sistem keuangan dunia gak iso. Nek aku berantas, aku juga iso. Tapi nek aku memastikan bahwa aku iso urip, aku duwe Gusti Allah, aku duwe alam, aku duwe rezeki, aku duwe rahmat min haitsullah tasib, aku duwe kabeh, insya Allah dengan pertolongan Tuhan saya tetap bisa hidup tanpa negara pun. Dan sudah terbukti di Indonesia sebenarnya negara ini tidak punya peranan penting sama sekali terhadap kehidupan rakyat, bahkan mereka mengurangi kemampuan rakyat. Upama gak negara, rakyat jauh lebih makmur dengan perjanjian-perjanjian horizontal di mana-mana seperti negeri Madinah dulu sebenarnya aslinya. Oke. Nah, barter ya gak mungkin saya kira. Rodoan. Ya apa sepeda motor dijolno apa? Maksud dijolno pari 10 ebor. Ya gak iso wisan. Barter juga sudah mustahil. Tapi dalam jangka panjang kan sebenarnya sudah lama orang-orang aktivis Islam menawarkan sistem dinar. Jadi kalau bisa besok-besok itu keuangan, jadi setiap mata uang itu seharga barangnya, itu benar-benar seharga angkanya. Jadi nek ono koin 10.000 itu benar-benar barangnya bernilai 10.000. Itu relatif akan lebih terjamin dalam jangka panjang. Nek saya kira agak
Iku pokoknya kertas dicetak seret, nek digambari kethek 10.000, nek gambari bedes 20.000 lah ngono. Itu make apen-apen, itu yang dia sebut tadi. Nah, kita harus berpikir jangka panjang. Gak kelakon awakmu, gak apa-apa anakmu, gak kelakon awakmu, gak putumu, gak kelakon sampai akhirat, gak masalah. Yang ditagih oleh Allah adalah perjuanganmu, bukan hasilmu. Kamu menanam padi, yang di pahala itu adalah kamu menanam dan memeliharanya. Kamu tidak panen karena hama, tidak panen karena banjir, tidak masalah di mata Allah. Kamu pasti diberi gantinya, dan kamu tidak disalahkan Allah hanya karena tidak panen. Tapi kamu pasti disalahkan Allah kalau kamu tidak menanam dan memelihara tanaman. Mohon ini jadi prinsip hidup kita. Makanya Anda tahu, saya ini 40 tahun ngene terus iku gak tahu panen. Kata laporan, ayo. Sementara nek kate wali kota ngene tok ping 3 ping 4 kepethuk langsung panen dadi wali kota. Dadi presiden mek blusukan rono blusukan rene iki duwe APBD barang. Nah aku blusukan duwe sapa? Dan aku gak kepingin panen kata laporan. Aku sembahyang gak kepingin swarga. Aku sembahyang mergo aku cinta Allah, aku tergantung Allah. Perkara Allah kate lapo monggo sak karepe. Ngaku nganut karo Allah lillahi ta'ala, jare lillahi ta'ala. Gak ono komane lillahi ta'ala iku, gak ada koma lillahi ta'ala koma asal swarga lho. Gak koma-koma iku apa? Akhirnya koma uripmu. Ngono rek ya. Oke. Jadi mungkin tidak tercapai enggak apa-apa Mas, tapi sistem dinar itu pelajari. Pelajari. Kan Anda bisa suatu hari membuat komunitas yang pakai itu. Iso. Ada Allah. Jadi nomor 1 tauhid beres, tauhid itu harus beres. Jadi kalau kamu sekarang bertengkar antar golongan, iki bid'ah, iki ahwa, iki udemos, iki pemungutan suara, macam-macam, itu semua tidak akan berlaku kalau tauhidmu bisa dipercaya. Jadi saya itu mau dielek-elek kayak apapun di internet, di YouTube, dimanapun sakarepmu, tapi kamu tidak akan bisa membuktikan bahwa saya anti tauhid. Dan sepanjang saya tetap bertauhid ilallah, kamu tidak akan bisa apa-apa kepada saya. Kamu tidak akan bisa menembak saya. Saya sudah hidup di segala zaman, sejak zaman Bung Karno, dan tidak tersentuh oleh siapapun kecuali Novia. Ya apa sing oleh situ ikut tok ya. Itu ya Mas ya. Jadi ini tolong pelajari. Jadi ojo sedih kon soal dolar, ojo sedih soal apa-apa. Kon iso apa? Anakmu meneh-meneh ya apa? Mulai kayak diciptakan cuaca. Tolong berpikir cuaca. Anda semua itu melok masuk angin kabeh, dan yang bikin cuaca itu di sana, tidak di sini. Termasuk presidenmu itu demam, flu, watuk, gak karu-karuan bentil. Karena dia ikut atmosfer yang diciptakan, yang dia sebut tadi. Nggak usah sebut Yahudi internasional, wis ro kabeh. Itu ya, ini yang soal keuangan.